Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Yulia Astuti di channel YouTube Polbank Proter 20. Tema yang kali ini saya ambil adalah edukasi bisnis kewirausahaan. Guys, kalian tahu nggak sih apa itu ide bisnis dan peluang usaha? Ide bisnis menggagas produk atau layanan untuk menghasilkan pendapatan, sementara peluang usaha merujuk pada pasar yang sudah ada dengan kebutuhan yang belum terpenuhi yang dapat diatasi oleh produk atau layanan. Dengan kata lain, peluang usaha adalah ide usaha yang sudah divalidasi oleh pasar dan berpotensi untuk menghasilkan revenue dan growth. Sementara ide usaha masih dalam bentuk ide saja dan belum tentu sesuai dengan kebutuhan pasar. Kriteria ide dapat layak menjadi peluang bisnis apabila yang pertama, menarik konsumen. Jika ide Anda tidak menarik konsumen, maka bukan ide yang bagus. Anda perlu mengecek apakah di pasar memang ada permintaan atas barang atau jasa yang Anda ciptakan. Kemudian yang kedua, konsumen mampu membelinya. Jika ide tersebut menciptakan barang atau jasa yang terlalu mahal, konsumen tidak memiliki daya beli yang cukup. Apabila demikian, ide ini adalah sesuatu yang kurang bagus. Kemudian yang ketiga, ide tersebut memungkinkan diubah menjadi produk atau layanan yang nyata. Sebagai pengusaha, saat menerapkan ide bisnis, Anda harus mempunyai kemampuan mewujudkan ide tersebut menjadi sesuatu yang nyata. Selain itu, ada pun langkah-langkah dalam menentukan ide dan peluang usaha, yaitu yang pertama, mengetahui kemampuan pribadi. Tanyakan kepada diri Anda kemampuan apa yang Anda miliki. Jangan membohongi diri sendiri. Hal ini akan berkaitan dengan jalannya bisnis Anda. Jika Anda sudah mengetahui jawabannya, Anda akan lebih gampang menemukan ide atau peluang usaha yang tepat dengan kemampuan Anda. Kemudian yang kedua, pilih sesuatu yang sedang tren. Perhatikan bisnis atau persoalan apa yang sedang tren saat ini. Dari sini Anda bisa menemukan celah peluang bisnis. Dengan begitu, ide Anda bisa diterima lebih baik oleh masyarakat. Bukan berarti Anda menjual produk yang sifatnya musiman. Sebaiknya Anda juga mengikuti perkembangan untuk mempermudah pengenalan bisnis. Kemudian yang ketiga, beri nilai keunikan pada produk. Berikan nilai yang membuat produk Anda menjadi unik dibandingkan produk-produk serupa di luar sana. Dalam hal ini, kreativitas adalah sesuatu yang penting. Anda dapat menggunakan prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Lakukan percobaan terhadap produk-produk yang sudah ada. Pikirkan sesuatu yang out of the box. Di sini, imajinasi seorang pengusaha sangat penting karena membuat produk bisa bersaing di pasaran. Kemudian yang keempat, lakukan riset pasar. Walaupun berbasis kreativitas, setiap keputusan bisnis wajib berbasis data. Hal ini penting untuk mengetahui permintaan masyarakat. Anda bisa melakukan riset melalui survei pertanyaan. Dari situ, Anda akan memperoleh feedback dari konsumen. Bukan tidak mungkin Anda memperoleh feedback yang tidak diduga, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bisnis. Kemudian yang kelima, ciptakan jenis barang atau jasa yang baru. Terakhir, Anda bisa mulai menciptakan barang atau jasa berjenis baru. Disinilah inovasi berperan penting. Walaupun begitu, inovasi harus dilakukan secara hati-hati. Ide yang terlalu aneh bisa jadi justru akan ditolak pasar. Maka dari itu, lakukan uji coba terlebih dahulu sebelum memutuskan akan meluncurkan produk atau layanan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah Business Model Canvas atau BMC. BMC merupakan sebuah strategi manajemen yang disusun untuk menjabarkan ide dan juga konsep sebuah bisnis ke dalam bentuk visual. Secara sederhana, definisi bisnis model canvas yaitu kerangka manajemen untuk mempermudah dalam melihat gambaran ide bisnis dan juga realisasinya secara cepat. Bisnis model canvas membagi hal-hal penting ke dalam beberapa fokus yang jelas. Hal ini memudahkan para pelaku bisnis dalam berbagai aspek dan bisa diterapkan oleh perusahaan, baik skala besar maupun kecil. Adapun elemen bisnis model canvas yaitu 9 elemen tersebut adalah panduan untuk pelaku bisnis dalam menentukan sistem kerja perusahaan dan juga media untuk mengevaluasi kegiatan perusahaan apakah sudah berjalan sesuai sistem atau tidak. Simak informasi berikut ini.
Adapun elemen model bisnis kanvas yang pertama adalah customer segment atau segmentasi konsumen. Apapun jenis bisnis yang dimiliki, tentukan dulu segmentasi pelanggan dengan tepat dari awal. Di sini harus menentukan siapa saja yang akan menjadi target bisnis, segmen pelanggan yang mana yang berpotensi membeli produk ataupun jasa customer segment. Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan segmentasi produk antara lain adalah customer job, customer guide, dan customer pain. Kemudian yang kedua adalah value proposition atau proposisi nilai konsumen. Setelah menentukan siapa saja yang menjadi target konsumen, kemudian harus tahu bagaimana bisnis ini dapat bermanfaat untuk para pelanggan. Value proposition ini akan menjelaskan mengenai poin-poin ataupun nilai yang ditawarkan oleh suatu bisnis untuk segmen konsumennya. Ada kurang lebihnya 11 value proposition menurut Alexander Osterwalder dan juga Yves Pigneur. Di antaranya adalah newness, performance, customization, getting the job done, design, brand atau status, price, cost reduction, risk reduction, accessibility, dan convenience. Kemudian yang ketiga adalah channel atau saluran. Channel adalah media interaksi antara bisnis dengan para konsumen untuk menyampaikan produk dan juga layanannya. Penentuan channel ini merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan dalam menjalankan bisnis. Kemudian yang keempat adalah customer relationship atau hubungan konsumen. Setelah mengetahui dan memahami segmentasi pasar yang sesuai dan channel yang akan digunakan, maka sekarang adalah saatnya untuk menentukan bagaimana bisnis yang dijalankan bisa berinteraksi dengan pelanggan. Pahami bagaimana cara menjalin sebuah hubungan dengan pelanggan supaya mereka tidak mudah berpaling ke kompetitor. Kemudian yang kelima adalah revenue streams atau sumber pendapatan. Elemen bisnis kanvas yang satu ini menggambar sumber pendapatan yang berasal dari bisnis yang dijalankan. Hal ini merupakan hal yang sangat penting dan perlu dikelola dengan semaksimal mungkin. Cobalah untuk pikirkan bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan bisnis yang telah dirintis. Misalnya saja, selain mengandalkan sumber penghasilan utama dari penjualan produk, seiring dengan perkembangan bisnis, misalnya membuat program membership ataupun memberikan pilihan untuk upgrade keadaan dengan harga yang cenderung lebih tinggi. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam adalah key research. Key research ini adalah daftar sumber daya yang sebaiknya dimiliki untuk mewujudkan value proposition. Untuk key research sendiri dapat dikategorikan menjadi 4 tipe, antara lain yang pertama adalah physical research yang meliputi tempat usaha, bangunan, kendaraan, mesin, bahan baku, ataupun produk. Kemudian yang kedua adalah intellectual research yang meliputi merek, hak cipta, partnership, paten, dan trademark. Yang ketiga adalah human research, yaitu orang yang melakukan kegiatan perusahaan dan sumber daya manusia. Kemudian yang keempat adalah financial research yang meliputi saldo tunai, dana, kredit, dan lain sebagainya. Kemudian elemen yang selanjutnya adalah key activities. Key activity merupakan sebuah elemen yang ada di dalam bisnis model kanvas yang menggambarkan mengenai semua aktivitas yang berkaitan dengan bisnis. Semua aktivitas tersebut harus menghasilkan value proposition perusahaan. Kemudian elemen yang selanjutnya adalah key partnership atau kerjasama. Kerjasama merupakan elemen yang ada di dalam bisnis model kanvas yang berisi mengenai daftar sumber daya di luar perusahaan yang diperlukan untuk mencapai key activity dan juga untuk menyampaikan value ke pelanggan. Partner utama ini bisa berupa third party seperti hanya supplier, mitra bisnis, ataupun perusahaan lain yang mendukung kegiatan bisnis Anda. Kemudian yang terakhir adalah cost structure atau struktur biaya. Struktur biaya adalah elemen terakhir yang ada di dalam bisnis model kanvas. Di dalam elemen ini mencakup pemerataan biaya untuk mengoperasikan bisnis sesuai dengan value proposition. Selain itu juga untuk mengelola anggaran bisnis secara lebih efisien untuk meminimalisir risiko kerugian dan juga kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat. Untuk mengelola keuangan dalam bisnis diperlukan membuat dan menyusun laporan keuangan dan juga pembukuan yang baik. Bisnis model kanvas yang diterapkan di sini adalah dengan usaha yaitu telur ayam.
Berikut merupakan contoh pembuatan bisnis model kanvas dengan usaha telur ayam. Yang pertama adalah customer segment yang meliputi ibu rumah tangga, anak sekolah, mahasiswa, pekerja, pabrik kue, dan kafe atau restoran. Kemudian elemen yang kedua adalah value proposition yang meliputi kerabang telur tebal dan tidak mudah retak, harga terjangkau dan mengikuti pasar. Telur adalah makanan pokok yang mengandung protein dan telur ayam bisa langsung dikonsumsi dengan cara digoreng maupun bisa digunakan untuk bahan baku suatu produk, misalnya adalah kue. Untuk elemen yang selanjutnya adalah channels. Channel merupakan menjual langsung ke pembeli, marketplace atau toko online, terus pemesanan melalui media sosial, dan proses penjualan di pasar dan di warung. Elemen yang selanjutnya adalah customer relationship yang meliputi pelayanan yang ramah dan sopan, pengiriman produk yang sesuai dengan pesanan, dan jaminan garansi saat pengiriman. Kemudian yang selanjutnya adalah revenue streams yang meliputi penjualan telur ayam, open reseller, dan suplai telur ke pabrik makanan yang membutuhkan telur, misalnya adalah pabrik kue. Yang selanjutnya adalah key activity yang meliputi prinsip transparansi dan kejujuran dalam bisnis, menjaga kualitas dan kuantitas produk telur ayam, menjalin kerjasama dengan mitra, dan menjamin produk telur ayam adalah telur segar. Kemudian yang selanjutnya adalah key research yang meliputi berasal dari bibit ayam petelur yang bebas dari penyakit menular dan ketersediaan produk itu penuh atau full. Kemudian yang selanjutnya adalah key partnership yang meliputi hubungan pemasok atau supplier dengan pembeli dengan ketentuan tertulis agar tidak terjadi kesalahan kerjasama. Kemudian supplier bahan baku, mitra bisnis, dan reseller. Untuk elemen yang terakhir adalah cost struktur yang meliputi biaya kebutuhan kandang, peralatan, bibit, serta perawatan ternak, biaya transportasi, biaya sumber daya alam, biaya gaji karyawan, dan hasil penjualan dari produk. Sekian dan terima kasih atas video dari saya. Apabila ada salah-salah kata dari saya pribadi, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Polban 20. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.